Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Pawikarso dan aku semua. Pada kesempatan ini Pak akan membahas tentang latihan soal jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, perlajuan, kecepatan GLB di modul 4 yang latihan soal ya. Jadi bab kinematika gerak lurus. Oke, anak-anakku, langsung saja. Nanti setelah kalian kemarin kerjakan, sekarang kalian tinggal mencocokkan, tinggal cocokkan pembahasan dari Pak Wawan. Terima kasih. Yang pertama, nomor 4, karena 1, 2, 3-nya teori ya. Bisa dilihat dari modul sebelumnya. Siti berlari sepanjang lintasan lurus mula-mula jaraknya 100 meter, ditempuhnya dalam waktu 20 detik. 100 meter kedua 25 detik atau sekon, dan 100 meter ketiga adalah 35 sekon. Hitunglah kelajuan rata-rata Siti dalam menempuh keseluruhan jarak di atas. Maka dilihat bahwa kelajuan rata-rata adalah jarak dibagi selang waktu. Jaraknya berapa? Jarak pertama 100, jarak kedua 100, jarak ketiga 100. Kemudian dibagi selang waktu pertama 20, selang waktu kedua 25, selang waktu ketiga adalah 35. Sehingga pelajaran rata-ratanya lah 300 dibagi 80. Nah, 3,75. Ya, itu yang nomor 4. Ya, mudah sekali. Nomor 5, sebuah mobil bergerak sepanjang lintasan lurus mula-mula dengan kelajuan 4 meter per sekon selama 10 detik, lalu berubah menjadi 8 meter per sekon selama 5 detik, dan berubah lagi menjadi 10 meter per sekon selama 5 sekon. Berapa kelajuan rata-rata mobil selama 20 sekon pertama? Ya, kelajuan adalah jarak dibagi selang waktu. Anda tentukan jarak dulu. Jarak pertama adalah kalau per detiknya 4 meter, berarti kalau 10 detik berarti 40 meter. Jadi jarak pertama menempuh 40 meter. Jarak kedua 8 kali 5, 40 meter. Jarak ketiga 5 kali 10, 50 meter jaraknya. Sehingga dimasukkan ke rumus jarak 40 tambah 40 tambah 50. Selang waktunya adalah 10, 5, 5. Jadi ini 20 sekon pertama. Sehingga dimasukkan menjadi 1 kali bagi 20, 6,5 meter per sekon. Ini adalah kelajuan rata-rata. Nah, nomor 6, pada sebuah garis lurus sebuah benda mula-mula berada di titik A lalu bergerak ke kanan menuju titik C seperti pada gambar di bawah. Bila setelah sampai di titik C, benda kembali ke B dan berhenti di sana, serta waktu yang diperlukan benda untuk menjalani keseluruhan proses adalah 20 sekon. Hitunglah kecepatan rata-rata benda tersebut dari A, C, B. Kecepatan adalah perpindahan dibagi selang waktu. Nah, perpindahannya adalah 10. Jadi perpindahan adalah dari titik asal ke titik akhirnya jaraknya. Ya, bukan jarak keseluruhan lintasan. Kalau perpindahan berarti hanya jarak titik awal sama akhir. Ya, 10. Waktunya 20, berarti setengah ya. Berarti 0,5 meter per sekon. Arahnya ke mana? Arah ke kanan atau arah B. Itu nomor 6. Nomor 7, Ahmad lari pagi mengelilingi lapangan dalam lintasan jari-jari 5. Berarti ini berupa lingkaran ya, lingkaran lintasannya. Bila Ahmad melakukan tepat 10 putaran dalam waktu 62,8 sekon, hitung kelajuan rata-ratanya. Jadi jaraknya 10 kali putaran kali keliling lingkaran. Jadi 1 kali putaran sama dengan keliling lingkaran. Kalau 10 putaran berarti 10 kali keliling lingkaran. Dikalikan keliling lingkaran 2 PR, maka dikalikan
seperti ini. Karena ini karena kelajuan adalah jarak per selang waktu, maka dimasukkan saja. Nah, di sini dimasukkan aja. Di sini 2 kali 3 6,28. Jadi selang waktunya 6,28. Tinggal mencoret ya, tinggal coret. Nah, ini 10 kali 6,28 62,8 dibagi 6,8 1. Jadi hasilnya adalah 5 meter per sekon. Ya. Ini yang nomor 7. Kemudian nomor 10. Kira satu benda dinyatakan dalam bentuk grafik VT seperti ini. Yang jelas tahu ini adalah grafik GLB, jadi di detik berapapun kecepatannya konstan. Tulisan grafik di atas, berapakah jarak yang tempuh benda dalam waktu 5 detik. 5 detik. Di sini 5 detik pun kecepatannya tetap 10 karena GLB. Jarak yang tempuh adalah luasan di bawah grafik. Luasan di bawah grafik panjang lebar ya. Panjangnya adalah 5 detik, di situ sumbu X-nya adalah detik, 5 detik. Kemudian lebarnya adalah kecepatan 10. 5 kali 10 berarti 50 meter. Ini adalah yang nomor 10. Jadi mudah ya. Nomor 11. Nomor 11. Ya, pada grafik di bawah ini besar kecepatan rata benda berapa? Grafik ini besar kecepatan grafiknya adalah antara S dan T. Maka kecepatan rata-ratanya adalah gradiennya. Ya, jadi kecepatan rata adalah gradien kemiringan dari grafik tersebut, gradien. Gradiennya adalah apa? Delta Y per delta X. Ya, delta Y per delta X. Delta Y per delta X. Maka delta Y-nya yang pertama 5 per 1. Ya, delta X-nya 1. Kedua 10 per 2. Ketiga 15 per 3. 20 per 4. Semua hasilnya adalah 5. Itu namanya kemiringan grafik itu ya. Nomor 12. Sebuah perahu bergerak di dalam lautan dalam lintasan garis lurus, jaraknya 180 meter, ditempuh perahu itu dalam waktu 1 menit. Bila perahu bergerak dalam kelajuan tetap, berapakah jarak yang ditempuh perahu dalam waktu 1 jam? Oke, coba dilihat sini. Kelajuan adalah jarak per selang waktu. Ya. Nah, sini ya. Kita cari kelajuan dulu. Kelajuannya karena tetap, kita cari kelajuan tetapnya, berarti jaraknya adalah 180, selang waktunya 60 detik atau 1 menit. Sehingga kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Sekarang pertanyaannya, kalau dalam waktu 1 jam berapa? Ya, 1 jam berarti 3600. Jarak tempuhnya kan itu berarti 3, berarti kecepatannya dikalikan selang waktunya 1 jam berarti 3600. Ya, berarti sama dengan 10.800 meter atau 10,8 kilometer. Itu nomor 12. Nomor 13. Untuk gambar di bawah, berapakah jarak yang ditempuh oleh benda dalam waktu 8 sekon? Nah, berapakah waktu 8 sekon? Grafiknya inilah S, di sini T, ini terus ini. Maka ini GLP ya. Nah, maka untuk mencari jarak, maka harus cari dulu yang namanya kelajuannya. Jadi kelajuan adalah gradien kemiringan dari tersebut, gradiennya ya, gradiennya ini bukan delta V tapi delta S ya, delta S bukan delta V, delta S. Kelajuannya apa? Nah, delta Y per delta X. Delta Y nya adalah S, delta X nya adalah T. Nah, itulah kelajuan ya. Yang pertama, selisihnya delta itu selisih. Jadi di sini, lihat di sini 10 kurangi 5 adalah 5. Di sini 1 kurangi 0 1, berarti Y-nya 5, X-nya 1. Sama di sini 20 kurangi 5 15. Di sini kemudian ini 3, berarti 15 bagi 3. Jadi intinya kelajuan atasnya adalah kemiringannya 5 meter per sekon. Kalau sudah ketemu kelajuannya, maka tinggal mencari jarak tempuh. Jarak tempuh adalah kelajuan atasnya dikalikan selang waktu.
Kalau ajalnya 5, selang waktunya ditanyakan 8 detik di sini. Maka 5 kali 8 yaitu 40 meter. Itu untuk mencari kelajuan dari jarak, grafik jarak dan waktu. Sekian pembahasan dari Pak Wawan. Semoga kalian tetap semangat belajar.